Kenapa kamu di sini? Hei, kamu berpura-pura jadi pelayan untuk merusak urusan bagus Jin. Saya kasih tahu kamu, keluar dari sini, ada orang yang tidak mampu kamu lawan. Paman, saya rasa kamu bicara terbalik. Kakak Haoyun, lebih baik kamu cepat pergi. Peng Sai akan segera sampai di sini. Acara hari ini sangat spesial. Jangan buat konflik lagi. Yo, kamu, pekerja bau, benar-benar datang juga. Hei, Pesta perjamuan ini disiapkan untuk saya. Kemana lagi saya harus pergi kalau tidak ke sini? bukan, kamu berpakaian seperti pelayan. Apakah kamu pikir bisa keluar masuk tempat mewah seperti ini? Ya haha. Keamanan, ke sini. Seret pekerja bau ini keluar dan pukul dia. Saya lihat siapa yang berani. Apa yang kamu menggonggong di sini? Kamu pikir kamu siapa? Biar saya perkenalkan diri. Saya adalah Golden Finger. Golden Finger. Saya adalah ahli peninggalan kuno. Tidak tahukah kamu kapan saatnya membual? Kamu benar-benar lucu. Undang saya ke sini tapi suruh saya pergi. Siapa yang mau mengundangmu ke sini? Dan lihat, Nona San tidak ada di sini hari ini. Tidak ada yang akan membersihkan kekacauanmu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan undangan, pergi keluar. Bagaimana mungkin undangan Golden Finger ada di tanganmu? Apakah dia benar-benar Golden Finger? Tidak mungkin. Undangannya pasti palsu. Untuk pekerja tingkat rendah seperti dia, sudah biasa dia melakukan hal hina seperti ini. Tapi apa tujuannya? Hati-hati, dia akan merusak hubunganmu dengan Jing. Biarkan saya menakut-nakuti dia. Hahaha. Memang cognak Prancis asli yang terbaik. Bukan itu Sungai Seine. Saya bahkan pernah ke Sungai Seine. Ya. Hahaha. Bukankah ini menantu keluarga San? Betul. Dia berbohong di mana-mana kalau dia adalah Golden Finger. Betapa tidak tahu malunya. Apa dia tidak takut ketahuan dan dipermalukan di sini? Aku akan bayar semuanya saat dia ke sana. Hahaha. Jangan sentuh, ini hadiah yang aku siapkan untuk si jari emas. Bagaimana kalau rusak? Aku bayar dengan nyawaku. Hahaha. Bagaimana? Harganya cuma angka. Aku sanggup bayar apapun yang kau minta. Aku bilang, jangan repot-repot dengan si kampungan itu. Hadiah-hadiah ini, kurasa dia belum pernah lihat seumur hidupnya. Tentu saja. Semua orang di sini malam ini bernilai lebih dari 100 juta. Menurutku kau sebaiknya jadi pelayan yang baik. Lebih baik kau jadi pelayan yang baik. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Hahaha. Kau ngapain? Cepat bawa dia pergi. Kalau tidak, akan terlalu memalukan. Kau jangan pedulikan dia. Dia suka pamer kan? Mari kita lihat bagaimana dia mati hari ini. Dia juga miliarder. Dia bukan orang penting di sini. Kau kampungan. Percaya tidak, aku bisa buat kau tidak keluar dari pintu ini? Aku bilang mau pergi. Oke. Aku akan panggil orang untuk pukuli kau sampai berlutut minta maaf. HM, kau sombong sekali. Aku lihat siapa yang berani. Kak Nuoyi. Menurutku kau harusnya berlutut minta ampun. Kak Nuoyi. Walaupun dia lelaki Nuoyi, dia tidak boleh kasar begitu pada kami. Kami punya status di Laiwan. Dan status. Walaupun kami tidak patahkan kakinya, dan buat dia membungkuk minta maaf. Itu tidak berlebihan, kan? Tentu saja boleh. Kalau lain kali datang minta lagi. Dan tidak mau lakukan bisnis apapun. Boleh coba. Kenapa ada wanita lain yang melindungi dia? Kamu adalah budak. Tidak buruk. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kurasa ini adalah Nona Nuoyi yang terkenal itu. Aku akan ingat kebaikanmu hari ini. Good luck, kemana saja kamu beberapa hari ini? Kasino kami dibom. Bahkan ayahku. Paman Enewin meninggal dunia. Ya. Nona Nuoyi. Silakan terima duka cita kami.
Hao Yan, apa yang salah denganmu? Kudengar Nona Nuoyi itu berani dan terbuka. Kita baru kenal kurang dari 1 menit. Kurasa hubungan kita tidak seakrab itu. Hao Yun, apakah kamu berpura-pura amnesia? Aku tidak tahu apa yang Nona Nuoyi bicarakan. Aku memang terluka beberapa hari yang lalu. Kita bisa menyusulnya. Jika kita punya hubungan, kita bisa menyusulnya nanti. Hao Yu, Mukun. Hao Yun. Kenapa kamu berubah seperti orang lain? Berhenti. Kamu mau kemana? Panggung ini dipesan untuk jari emas. Jangan bikin masalah di sini, keluar. Hei. Aku bicara denganmu. Malam ini sangat penting bagiku. Aku tidak punya waktu untuk buang waktu denganmu. Pergi ke tempat lain. Oke. Suruh pembawa acara datang menemuiku. Aku sudah memberimu muka, kan? Tuan Mo Fanbi. Dia juga memalsukan undangan jari emas. Kamu harus memberinya pelajaran. Bunuh dia. Saudara Hao Yun, cepat minta maaf pada mereka. Nona Hao, tolong ingat baik-baik. Pertama, namaku bukan Hao Yun. Aku Yao Hao Yun. Kedua, aku bukan pelayan. Aku murid Dewa Judi. Aku tidak peduli kepadaku. Hao Yun. Seseorang. Kemarilah. Nuoyi. Ayahmu sudah meninggal. Tapi kamu masih sempat urus urusan orang lain. Ayahku meninggal dengan tidak adil. Tapi keluarga Naiwenku belum runtuh. Aku ingin lihat siapa yang berani hari ini. Mari lihat apakah kamu bisa melindunginya hari ini. Patahkan tangan kakinya dan buang dia keluar. Silakan. Tunggu. Ini dokumen hukum yang ditandatangani dengan nama. Bisa buktikan Yu Hao Yun adalah murid Dewa Judi. Setelah penandatanganan dokumen hukum ini, Jin Shozi telah mewarisi semua aset Dewa Judi. Aku Yu Hao Yun, murid Dewa Judi, Sang Jari Emas. Aku umumkan secara resmi. Aku sudah kembali. Cepat. Lihatlah pemuda berbakat ini. Penampilannya luar biasa. Dia bukan orang biasa. Kami buta tadi. Kami tidak tahu kamu adalah Sang Jari Emas. Hadiah-hadiah ini semua disiapkan untukmu. Kamu bisa pakai sesukamu. Ya. Aku tidak mau barang-barang ini. Aku tidak mau ini. Kami sudah siapkan hal lain untukmu. Ya, aku ingin kamu menghilang. Kami pergi. Kami pulang. Selamat tinggal. Kami pergi. Ini uang tunai yang kamu minta aku siapkan. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Kamu suruh aku kerjakan tugas, belikan barang, dan tanggung kesalahan. Bahkan bersihkan kekacauanmu sebagai penjudi. Semua itu tidak penting. Tapi kamu terus meremehkanku. Tidak. Dan tidak percaya pada kekuatanku. Uangnya ada di sini. Mau atau tidak? Hahaha ya. Ambil saja. Tidak pantas. Hahaha. Mulai hari ini, putri saya Hao Jinjin adalah wanita milik Yu Hao Yun dari keluarga Jin Shozi.
Ayah, Wang Zan, keluarlah dari sini. Jangan jadi katak yang ingin memakan daging angsa. Hahaha, saudara Hao Yun. Mohon maafkan saya atas segala ketidakwajaran saya di masa lalu. Mohon maafkan saya. Hahaha. Hahaha. Uang, uang. Hahaha. Tiang. Kian, bangun. Bukankah ini memalukan? Biarkan saya sendiri. Saudara Jin Shoshi. Hahaha. Ini semua salah paham. Sebenarnya saya selalu menganggap Jin sebagai adik kecil saya. Hahaha, saya juga buta selama ini. Kamu tidak usah peduli hal-hal kecil ini. Lihat. Siapa saudaramu? Jika kamu ingin saya memaafkanmu, entah dia adalah tunangan saya, atau adik, saya ingin kamu mengajak keluarga Hao Jin keluar bermain. Kalau tidak, kamu tahu apa konsekuensinya. Saya mengerti. Hahaha, semoga beruntung. Persaudaraan yang penuh kebenaran. Saya akan membawa mereka pergi besok. Saya akan pergi hari ini. Ayo pergi. Semuanya adalah milikku. Saya takut sekali, hahaha. Saya kembali kali ini hanya untuk satu hal. Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa guru saya, Dewa Judi, tidak pernah kalah dari siapapun. MU Kun memfitnah dan membunuh guru saya. Jadi, saya akan mengalahkan MU Kun di turnamen poker amal grup Sun. Mengalahkan MU Kun. Untuk membuktikan kejujuran guru saya. Semoga beruntung. Kamu datang menemui saya. Apakah kamu ingat siapa saya? Nona San, saya datang hari ini untuk bekerja sama denganmu. Saya mendapat kabar bahwa MU Kun dan Mopanbi telah bersatu untuk ikut turnamen poker amal. Untuk mengendalikan seluruh Sun Group. MU Kun adalah pembunuh. Pembunuh master saya. Sekarang kita punya musuh bersama. Jadi bergabung adalah pilihan terbaik. Bagaimana cara kerjasamanya? Transfer saham Sun Group ke saya. Supaya saya bisa ikut turnamen. Saya akan kalahkan dia di turnamen poker amal. Dan hancurkan reputasinya. Jadi, targetmu adalah kasino Sun Group. Harganya bisa dinegosiasikan. Pergilah. Saya tidak akan transfer saham. Saya punya bukti sekarang. Yang bisa membuktikan transfer aset ilegalmu. Nona San, ini karena kau paksa saya. Sekarang saya mau semua sahammu. Apa? Kalau tidak transfer saham ke saya, kau akan dibekukan. Lalu diusir. Halo, pengacara Jin. Kau adalah senior di Sun Group. Dan kau jujur. Sekarang tolong bantu saya periksa. Apakah ada transfer dana ilegal di grup? Baik. Kalau perlu, kau bisa transfer saham saya darurat untuk hindari kecurigaan. Oke, saya akan beri wewenang nanti.
Rekaman CCTV sudah dihapus. Cek komputer di kantor Sio. Apakah ada jejaknya? HM. Hah? HM. Bagaimana dia bisa buka komputer saya? Dari mana dia dapat sidik jari saya? Oh, kian-kian saya. Saya pakai komputermu. Dan wewenangmu untuk jual aset perusahaan. Kalau ini ketahuan, kau yang akan disalahkan. Nanti lihat bagaimana kau minta pada saya. HM. Oh. Paman Paca, kamu segera kumpulkan semua direktur di grup. Aku punya bukti Mopandi transfer aset ilegal. Aku harus hentikan dia sekarang. Nona. Bagaimana dengan direktur lain? Hom. Kian-kianku. Kamu nunggu seseorang? Jangan tunggu, mereka takkan datang. Mobi Pai. Ada apa? Kamu jelaskan, Katua. Maaf, Nona. Pak Cashu. Kamu juga disuap Mopanbing. Sekarang kamu akhirnya tahu kenapa setiap langkahmu bisa kuatasi duluan. Kamu pulang. Mopi Bing. Kamu orang hina. Pikirkan direktur lain saat lakukan ini? Kenapa aku harus pikirkan mereka? Aku kerja keras bertahun-tahun. Tapi uang harus dibagi sama orang tua itu. Kenapa kamu selalu nekat begini? Kenapa terus cari uang yang tak seharusnya? Apa itu uang yang tak seharusnya? Apa itu uang yang tak seharusnya? Hanya karena aku tak seperti San? Hanya karena aku tak bermarga San, pantas diinjak? Hah? Kalau mau aku kirim buktinya. Oke, urus ini. Serahkan, Nona. Karena sudah terbuka semua, tolong tanda tangani. Lepas hak operasi Kasino Group. Hindari aku lewat jalan memutar untuk berjudi. Aku lawan kamu di meja. Cih,
tahu malu. Hahaha. Kamu benar. Tua. Aku titip nona muda kita padamu. Pergi. Satu lagi. Aku tak mau lihat kamu lagi. Oh, kamu sudah kerja keras. Kakak, istirahat dulu. Ayo, Kak, naik ke atas. Dengarkan saja aku dan jangan bergerak. Aku akan melepaskanmu dengan nyaman. Kalian duluan pergi. Serahkan saja padaku. Tuan mau bilang harus dibersihkan. Lebih baik kami tinggal bantu kamu. Tidak perlu. Oke. Aku serahkan padamu. Tutup matamu dan pura-pura mati. Aku akan bantu kamu berakting. Kenapa kau mengkhianatiku? Aku sama sekali tidak mengkhianatimu. Aku dari keluarga Mo. Lalu kenapa selama ini belum kau lakukan? Kalau mau hidup, jangan tanya apa-apa. Aku sudah siapkan perahu. Kau berangkat malam ini. Ayo, aku cepat naik. Cepat dukung. Nona, kamu tidak bisa kalahkan Mopangbi. Dia punya kekuatan di dunia gelap dan putih. Jangan urusi urusanku. Sekarang bahkan MU Kun sudah berlindung pada Mopangbi. Turnamen poker amal besok. Turnamen poker. Kamu tidak bisa kalahkan dia. Karena kamu mau bekerja untuknya. Biarkan aku pergi sendiri. Berhenti. Paman Paca. Paman Paca. Kamu tertembak. Hati-hati. Paman Paca, kamu tidak bisa lawan dia. Jangan bicara, dengarkan aku. Aku tidak punya banyak waktu. Ah. Sejak aku datang ke keluarga San, kupikir aku sudah mati rasa. Tapi tidak kusangka, melihatmu tumbuh sehat perlahan.
Aku anggap kau seperti anakku sendiri. Meski aku selalu membohongimu. Tapi beberapa kata aku belum memberitahu Mopanbi. Jangan ambil sertifikat sahamku. Segera tinggalkan Laiwen dan jalani hidup yang bahagia. Bing Bing tidak akan menemukanmu. Jangan bicara lagi. Paman Bacang, apa kita pergi ke rumah sakit? Ya. Segera tinggalkan Laiwen. Biarkan aku sendiri. Tidak, tidak. Ayo kita pergi ke rumah sakit, ya? Aku tidak ingin kamu mati. Xiao Chen. Dengarkan Aca untuk yang terakhir kali. Lakukan apa yang Aca katakan. Aku tidak mau. Kata Acai. Paman baca. Paman baca. Paman baca. Baca. Kalian para pengkhianat. Semua akan mati dengan cara yang mengerikan. Maka, Nona, jangan bandingkan. Tuan muda sudah memberi kita terlalu banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu tahu aku akan di sini? Aku hanya kebetulan lewat. Perwakilan paman. Oke, jangan khawatir tentang detail ini. Aku kesini untuk membawamu pergi. Turnamen poker besok malam. Kamu tidak perlu berpartisipasi. MU Kun sudah berlindung ke Mopanbi. Kamu tidak bisa menang. Aku tahu jika mereka berdua ada di sana. Aku justru harus pergi. Hotel Jari Emas Aba. Sudah dilindungi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara-saudaraku. Hahaha. Tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Orang yang bisa mengalahkanku. Dia tidak akan hidup. Kembang api sudah ada di sini. Suruh saudara-saudaraku membawanya masuk lebih awal. Oke. Hei. Hei, hei. Aku di sini untuk bertanding. Tolong tunjukkan sertifikat saham Anda. Chip dalam kompetisi ini ditukar sesuai dengan akan ditukar. Anda memegang 35% saham. Kemenangan atau kekalahan Anda dalam kompetisi tidak akan memengaruhi kepemilikan saham Anda yang sebenarnya. Saham Anda Tidak akan berubah dengan jumlah chip yang dipegang di akhir. Bagaimana bisa dengan dia? Tuan Mo, jangan khawatir. Nanti kita lawan 2 lawan 1. Keuntungan ada di pihak kita. Ini chip Anda. Nanti akan ada yang mengantarkannya. Terima kasih. Sama-sama. Aku mau tanya, cara apa yang kau pakai untuk menghadapi guruku? Jangan khawatir. Nanti kau akan tahu. Kenapa kau di sini? Kenapa kau punya banyak saham untuk ditukar, Cip? Bukannya kau minta pengacara Jin transfer aset untuk lindung nilai? Kau tidak bilang mau ditransfer kemana? Hanya bisa sementara atas namaku. Kau, Yu Hao Yuan, sungguh hina. Kau menipuku soal saham. Lalu kau menyuap pengacara Jin untuk mentransfer saham ke namamu. Nanti pasti ku balas dendam ini. Sepertinya yang dikatakan Lauka dulu benar. Mereka mungkin bertengkar. Kian-kianku. Kau sudah tidak punya saham lagi.
Kau di sini cuma jadi penonton? Siapa bilang aku tidak punya? Saham ini ditinggalkan untukku oleh Paman Pacha sebelum meninggal. Chip di tanganmu. Mungkin bahkan tidak cukup untuk main satu putaran. Terima kasih. Kau seharusnya tidak di sini. Ada masalah? Kau punya rencana lain? Tidak. Tapi kau hanya akan jadi beban di meja judi. Mereka pasti akan memanipulasi pengawasannya. Kalau mereka melihat kartu holemu, mereka akan lebih mudah menghitung kartu hol saya. Saya menyarankan Anda jangan membuat masalah nanti. Jangan ikut saja. Kasino ini ada jamming atau kartu dengan chip. Tidak bisa digunakan. Tapi jangan khawatir. Saya sudah menyuap dealer di tempat. Dia akan mengganti satu dek kartu setiap ronde. Jadi kamu bisa main sembarangan. Mo Shao. Saya tunjukkan sesuatu. Apa ini? Ini alat baru kami. Dengan ini, kamu bisa jadi dewa judi. Oke. Selamat datang semua tamu ke turnamen poker Amal Sun Group. Ada 4 pemain malam ini. Sun Yiqian dan Mo Pibei dari Sun Group. Raja Judi, Lu Kun. Dan orang paling misterius malam ini. Murid Dewa Judi, Golden Finger. Chip malam ini akan dikonversi 10 kali lipat untuk donasi amal. Dan permainannya adalah Texas Hold'em yang sudah akrab. Siapa yang pegang chip di akhir akan jadi pemenang malam ini. Pasang taruhan ronde pertama. Sepuluh sekop duluan. Semoga beruntung. Taruh 10 dulu. Ikut 10. Semoga beruntung. Apa itu Oh-in? Ini gila, langsung menang di ronde pertama. Ini terlalu gila. Karena chipnya lebih besar dari milikmu. Kalau kartu dibagikan, yang lain harus ikut taruh. Kalau tidak ikut, chip di meja jadi milik Tuan Yao Haoyun. Saya tidak berani. $50. Pak Ao, Ikut? Tidak berani.
Asekop, silakan bicara. Mulai dengan 100. Lolos. Lolos. Aku ikut. 100. Aku nggak percaya sama sihir jahat ini. Aku punya 4 rumah. Aku nggak percaya kamu punya 4 buah. Kamu punya apa buat ngalahin aku? Empat kartu sejenis menang. Kamu pantas jadi murid Dewa Judi. Dalam beberapa ronde, dia unggul dengan 539 chip. Nggak lama lagi, semua chip di meja bakal dia kumpulin. Hahaha. Jeda, jeda. Hei, hei. Jeda. Hei, hei. Hei. Mo Panbi memilih untuk jeda. Para tamu, istirahat dulu. Permainan akan dilanjutkan nanti. Bukannya tadi bilang kita bakal menang? Kok bisa jadi kayak gini sekarang? Aolin itu permainan yang siapa punya chip lebih banyak. Siapa punya chip lebih banyak punya keuntungan. Aku tadi udah nasihatin kamu. Tapi kamu nggak mau denger. Terus sekarang kita harus gimana? Cuma tinggal puluhan chip kita. Butuh menang berapa ronde lagi buat balikan keadaan? Gak apa-apa. Kan jari emas Wu Fang itu jurus hebat? Tapi kalau dia kena ini, dia nggak bakal menang satu permainan pun. Cuma kasih obat aja udah bisa menang. Ini bukan obat biasa. Ini neurotoksin beracun tinggi. Kalau dia kena ini, nggak cuma ganti kartu. Lihat kartu aja nggak jelas. Gimana dia bisa menang? Tapi sejak pekerja itu cedera, kayaknya jadi orang yang beda. Dia sangat hati-hati. Sekarang nggak ada yang bisa deketin dia. Hahaha. Kamu bisa mikirin. Masa aku, MU-kun, nggak mikirin? Aku udah nyogok pelayan di ruang istirahat. Sampahnya beracun itu sudah dalam perjalanan sekarang. Apa lagi yang harus kamu khawatirkan? Hahaha. Permainan belum selesai. Bagaimana bisa kamu buka sampahnya di tengah permainan? Chipku 20 kali lipat lebih banyak darimu. Bagaimana mungkin aku kalah? Kamu tetap tidak boleh lengah. Mukun dan Mobi bukan orang sembarangan. Mereka pasti punya trik lain. Jangan-jangan Nona San menyesal. Dan mau menikah denganku. Pak Liu. Ada seorang gadis bernama Jing Jing mencari kamu. Sayang, Semoga beruntung, kakak.
Bapak Yu Hao Yue, bolehkah aku meminjam uang darimu? Bukankah kamu sudah pergi dari Blue Bay? Ini ayahku. Ayahku pergi berjudi lagi. Aku tidak bisa mencegahnya. Kali ini, dia ketahuan curang dan sedang di ruang perawatan intensif, dan butuh biaya pengobatan yang besar. Aku menggadaikan tokoku, tapi masih kurang. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku datang untuk meminjam uang darimu. Aku pinjam 10.000. 10.000 sudah cukup. Aku bisa meminjamkanmu uang. Minum botol anggur ini. Tunggu. Tunggu, aku ingat. Botol anggur ini sepertinya lebih mahal daripada biaya pengobatanmu. Terima kasih, Pak Hao Yu. 5. Meskipun aku tidak ingin mengganggumu, tapi waktu jeda hampir habis. Pasang taruhanmu. Aku akan bertaruh 30 dulu. Joker Sekop, pasang taruhan dulu. Pak Liu, kartumu adalah 4 wajib. Belum giliranmu. Aku adalah jari emas. Kamu sepertinya tidak tahan minum. Kamu bahkan tidak bisa melihat kartu dengan jelas. Bertaruh 10 dulu. Aku tidak berani. Ya, nilai Jack lebih besar daripada Raja. Hahaha. Ratu Sekop, bicara saja. Aku sudah bilang Jin Shoshi. Kamu tidak memasang taruhan tadi. Sekarang kamu malah buru-buru mau pasang taruhan. Sekarang giliranmu bertaruh. Tapi kamu malah tidak mau. Kalau kamu benar-benar mabuk, saya sarankan kamu mundur dan cepat pergi dari sini. Jadi nanti kamu tidak bisa bilang kami menindasmu. Hahaha bro. $30. Saudara, Tidak. Full.
Yang terbesar dari kedua adalah Mokun yang menang. Mopibay menang. Mokun menang. Mopibay menang. Silakan. Aku mau jeda sebentar. Hei, tidak boleh. Kartu sudah dibagikan. Kamu harus bertaruh apapun yang terjadi. Kalau kamu benar-benar tidak mampu kalah, kamu bisa berlutut dan meminta ampun padaku. Aku bisa mempertimbangkan untuk menerima pengunduranmu dan menyelamatkan muka kamu. Tapi, kamu harus memberiku hak untuk mengoperasikan kasino ini. Kamu pikir aku ini angin? Kasino Grup Sun hanya boleh bermargasan. Tidak apa-apa. Aku masih bisa bertahan. Atau kita ikuti aturan lama saja. Satu permainan yang menentukan segalanya. Dan satu permainan yang menentukan siapa pemenangnya. Tapi, chipmu tidak cukup untukku all in. Kalau aku mempertaruhkan seluruh warisan yang kudapat dari guruku, apakah kamu berani bertaruh? Oke. Kalau nanti ada yang kalah, kita akan bersujud dan mengakuinya sebagai guru kita. Dan mengakui bahwa dia yang terbaik dalam perjudian. Nomor 1. Oke. Selain chip-chip ini, aku juga akan mempertaruhkan seluruh sahamku di Grup Sun. Dengan banyaknya orang yang menyaksikan ini, kamu tidak boleh mengingkari janji nanti. Oke. Saya pertaruhkan semua aset saya di Sun Group. Tebak siapa yang akan menang? Tolong bagikan kartunya. Saya punya 3 raja. Kamu tidak mungkin punya 46 kan? Ada angka 5 di meja. Saya tidak bisa membuat 4 angka 5. Sekarang saya punya 4 of a kind. Itu kartu terbesar di meja kecuali. Dia punya angka 6. Selama saya menunjukkan angka 6 duluan, 4 angka 6mu hilang. Saya punya 3 angka 5. Saya punya 3 raja. Kocok ulang. Maka saya yang terbesar. Jadi saya menang. Hahaha. Tunggu. Saya yang terbesar. Hahaha, jadi saya menang. Tunggu. Apa? Saya straight. Apa? Straight. Hahaha. Sebenarnya, saya sama sekali tidak punya angka 6. Saya hanya menggunakan 6 hati sebagai kartu tersembunyi. Saya main perang psikologis denganmu. Kalau kamu ganti kartu, kemenangan akan jadi milikmu. Sayangnya, kamu malah berusaha menghancurkan 4 angka 6 saya. Kamu menipu dirimu sendiri dan kalah. Kamu pura-pura untuk mengalihkan perhatian. Bukankah kamu keracunan? Apakah kamu ganti anggurnya? Saya tidak mengganti anggurnya. Saya hanya mengganti pelayannya. Karena kamu tidak keracunan. Kenapa tadi tidak langsung menang saja? Kalau saya langsung menang, bagaimana mungkin saya bisa menipu semua sahammu? Dan cara licik yang kamu gunakan terhadap majikan saya.
Sepertinya hasilnya sudah jelas. Saya nyatakan pemenang akhir malam ini adalah Nona San Yiqian. Hahaha. Selamat. Saya terima taruhannya. Ada banyak saksi di sini hari ini. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Kian. Berapa banyak uang yang sudah kuhasilkan untuk keluarga San? Apakah ini akhir untukku? Kian. Dengarkan aku. Kamu selalu ingin menutup kasino. Tapi tahukah kamu betapa banyak orang biasa yang bekerja seumur hidup tidak bisa dibandingkan dengan uang yang dimenangkan dalam satu malam di kasino. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras mengembangkan kasino. Aku hanya ingin orang miskin itu punya kesempatan dan mengubah hidup mereka. Salahkah aku? Kamu. Tahukah kamu? 100 kali berjudi, 100 kali curang. Jika kamu terus berjudi, hanya ada satu hasil. Kalah. Kamu hanya lihat ilusi jadi kaya dari judi untuk semua orang. Tapi kamu tidak melihat bahwa judi dan keluarga. Kian. Lupakan saja. Bahkan jika kamu merebut kembali keluarga San, itu hanya cangkang kosong. Apa maksudmu? Aku sudah mengaturnya. Bagaimanapun permainan berakhir, aku sudah mentransfer harta perusahaan. Dan itu ditransfer atas namamu. Kamu akan menanggung semua tanggung jawab. Belum tentu. Nona Nuoyi. Kenapa dia di sini? Kamu mengambil alih kasino kami dan mencuci uang melalui kasino. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah masih banyak dari kami di kasino bawah tanah. Semua bukti kejahatanmu sekarang ada di tanganku. Luoyin, kamu gila. Apa untungnya kamu melakukan ini? Untung? Kamu yang bunuh. Ayahku pasti ingin membakar kalian semua menjadi abu. Aku sudah mengajukan pembekuan akunmu untuk transfer properti. Dan akunmu sudah beku total. Kamu berikan ini padaku. Tuan Mo, ayo kita pergi. Kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih sudah menolongku. Aku tidak menyangka ayahmu. Sama-sama. Aku cuma menolongmu secara kebetulan. Terima kasih. MU Kun. Hari ini, kamu tidak bisa lari. Nona San. Ini cuma permainan kartu saja. Tidak akan menghilangkan nyawa siapapun. Ini cuma permainan kartu saja. Ketika kamu kehilangan semua uangmu dalam perjudian, kenapa kamu tidak menyayangkan nyawa orang tua saya ketika merampok? Pantas saja aku merasa kamu tampak akrab. Kamu adalah gadis kecil itu. Gadis kecil. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darahmu sendiri. Aku dipaksa melakukan itu. Aku cuma ingin uang.
Aku tidak ingin membunuh. Tapi orang tuamu tidak mau bekerja sama waktu itu. Pecundang ini kalah dalam pertandingan hari ini. Aku, Mukun, tidak akan pernah kalah. Sejujurnya, aku menyembunyikan bom di sini. Kalian semua tidak bisa keluar dari sini hari ini. Kalian semua akan hancur berpikir. Berhenti. Atau aku akan meledakkanmu. Ayah, mobil sudah siap. Cepatlah. Mukun, lepaskan aku. Lepaskan aku. Duduk. Mukun, aku sarankan kamu menyerah. Jangan buat kesalahan lagi. Kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan gurumu pun tidak. Dan kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Bom ini tidak sama dengan yang kamu bawa terakhir kali. Ini benar-benar bisa meledak. Aku berhutang padamu di kehidupan ini. Aku akan bayar di kehidupan berikutnya. Mukun, kembali. 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 Suara apa itu? Bom. Apa? Bomnya palsu. Bomnya asli. Cuma sudah ditukar. Siapa yang menukarnya? Bagaimana kau menukarnya? Xiaji. Xiaji, terima kasih. Aku tidak keracunan malam ini. Itu karena kerjasamanya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau bikin aku kaget setengah mati. Kenapa kau bantu kami? MU Kun membunuh suamiku. Nah, Guru Yu Hao Yuan tidak kalah dari MU Kun. Kau tidak mengakui? MU Kun curang dan tidak mau mengakui kekalahan. Lalu membunuh dewa judi. Apa yang mau kuakui? Kau janji padaku. Kalau kalah, kau pergi dari Laiwan. Hahaha. Kapal ini milikku. Dan orang-orangnya juga milikku. Mau aku pergi kemana? Jangan curang, akui saja kekalahan. Bilang saja apa maumu. Kau bahkan meledakkan suamiku dengan bom. Sekarang keinginanku sudah tercapai. Aku bisa pulang dengan tenang. Xiaji. Nanti aku akan bawa Lele menjengukmu. Selamat tinggal. Terima kasih sudah membantuku memenangkan taruhan malam ini. Membantuku memenangkan taruhan ini. Aku cuma mau balas dendam untuk guruku. Sebenarnya, siapa yang menang malam ini tidak penting.
Kau mau kemana? Aku tidak tahu akan berakhir di mana. Aku ingin ajarkan keahlian judi tertinggi guruku ke seluruh dunia. Dan jadikan semua orang dewa judi. Apa? Keahlian judi tingkat tertinggi. Tentu saja.